Ginjal loh, protein Iya. tinggi kecil. Nah iya, mengecil, makanya beliau itu untuk pernapasannya juga kurang. Bahkan Bapak Ibu, ini beliau sampai berat badannya itu sampai 28 kilo. Saking benar-benar kecil karena dari situ. Dan setelah itu singkatnya aja ya, karena nanti yang paling banyak ceritanya ibunya mungkin. Jadi alhamdulillah juga beliau selama terapi di KHL juga ada perubahan. Perubahannya apa? Kita langsung aja ke mamanya. Tapi mamanya ini bapak ibunya, ini mama orang tuanya kan? Nah kebetulan orang tuanya. Ini kebetulan abangnya ini sebenarnya dulu pernah di sini ya Mbak ya, pernah terapi dan juga pernah kerja juga di sini. Nah beliau pada saat sakit ternyata ingat, oh ya saya pernah di KHL, makanya beliau datang ke KHL ternyata ada hasilnya, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu boleh ya kita dengarkan sama-sama cerita beliau supaya gini, Bapak Ibu jangan jangan cuma tahu darah tinggi, kolesterol, saraf kejepit, untuk ibu aja yang bisa sembuh, tapi yang namanya kanker atau semacam cancer pun itu pasti bisa sembuh. Oke? Boleh Bapak Ibu dengarkan. Mak, tadi kan udah sempat cerita di sana ya Mak ya. Tapi boleh Mak diulangi lagi ceritanya biar lebih detail lagi, silakan. Tapi sebelumnya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman resolusinya Saya itu sakitnya tadinya kan batuk, udah berobat ke rumah sakit dari awal dari bulan Juli tahun 2024 itu sampai pindah rumah sakit juga, semua cek sudah dilakukan tidak ketemu, tapi setelah ketemu di rumah sakit Harapan terindikasi kanker. Untuk jelasnya dioperasi diambil, terus dibawa ke Cipto Mangunkusumo, hasilnya positif kanker nasofaring karsinoma. Tadi apa? Nasofaring karsinoma itu kanker THT dan paru-paru, tenggorokan, saluran pernapasan sampai ke paru-paru. Nah, jadi dari sini sampai ke paru-paru. Tapi mohon maaf, Mak, benar gak sih tadi apa yang dibilang saya? Dulu waktu sebelum abangnya kena cancer ya Bang ya, dulu tuh waktu masih sehatnya pola hidupnya seperti itu. Pola hidupnya kurang sehat ya Bu Resti ya. Dia dari kecil memang susah makan nasi. Kalau di rumah saya perhatikan sih, saya kasih apa yang dia mau gitu, mungkin cuma telur, atau apa. Tapi kalau di luar sana dia sepanjang jalan bawa mobil dia nggak masuk. Dia itu cemilannya yang ekstrim. Belinya basreng, keripik atau keripik kaca atau apa, tapi yang level pedasnya itu yang sudah level paling pedas. Terus dia minumnya itu seperti maaf kalau menyebutkan produk boleh ya, kayak Nescafe, Indocafe, Teh Green Tea itu hampir 24 jam minumannya itu. Di rumah pun dia ngumpet-ngumpet nyetok itu, dimasukkan ke freezer, dia minumnya sambil makan, nanti diminum sedikit. Kalau air putih itu satu botol mineral 600 itu kadang-kadang 2 hari nggak habis itu. Saya bawain bekal ke kantor dari pagi sampai dia pulang masih dibawa utuh, tapi di tasnya banyak cemilan-cemilan, ciki-ciki, apa. Jadi senang banget ngemil gitu ya. Terus memang lingkungan kerjanya semua perokok. Dia nggak merokok, cuma lingkungan kerjanya perokok semua. Kerjanya pun ke lapangan gitu, ke pertama, terus banyak berdebu, mungkin itu juga pengaruh dari kurang sehatnya. Tapi yang jelas dari dokter itu terindikasi dari perokok pasif dan bahan pengawet makanan yang tertinggal bertahun-tahun di tenggorokan. Nah, sudah jelas tuh Bapak Ibu ya. Jadi ternyata yang membuat abangnya kena sakit cancer sampai benar-benar ya seperti ini ya Maya, itu awal mulanya karena dari pola hidup yang tidak sehat dan memang lingkungannya yang perokok. Jadi memang yang yang bisa mengakibatkan kita sakit pun bukan karena kita merokok aja, tapi yang paling bahaya itu yang perokok yang pasifnya atau yang menghirupnya, gitu ya Maya. Nah setelah itu Mak, abangnya kan terindikasi sudah ini ya Maya, sudah ada penyakit seperti ini. Nah setelah itu yang dirasakan abang itu apa waktu itu? Dia kan daya menelannya melemah, suaranya mulai menghilang. Akhirnya dicek sama dokter.
dokter pita suaranya sudah terserah, tidak bisa menutup lagi. Makanya kalau makan minum apapun dia ditelan tapi keluar lagi lewat hidung. Makanya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, akhirnya dipasanglah selang NDT itu. Dia makan pakai itu sudah 8 bulan berarti. Dan kemarin finalnya setelah di kemo ketiga itu dia sempat kritis kan, 27 hari setelah bangun 3 hari dia minta makan buah, belajar makan buah yang lembut dikasih sama dokter. Terus 5 hari setelah bangun dari koma dia minta pulang diizinkan. Dia minta, ibu saya nggak mau balik ke rumah sakit lagi, kalau bisa saya mau terapi ke KHR ke Pondok Ranji. Ya udah ayo pokoknya mencari jalannya kesembuhan, kan Allah paling dari mana aja ya gitu. Mudah-mudahan lewat ini Tuhan kasih kesembuhan buat anak saya. Tapi mohon maaf, waktu dinyatakan kan udah di kemo, itu mungkin mama sebelum mungkin abangnya bilang katanya harus di sini, itu udah pernah kemana aja gitu usaha mama buat nyembuhin abang ini? Udah berapa tahun? Udah 1 tahun ya berarti ya, dia bulan Juli besok 1 tahun dia sakit. Selain di rumah sakit belum kemana-mana. Dulu pernah kayak dipijit-pijit di apa, tapi dia malah sakit gitu, badannya malah sakit gitu. Ya udah nggak pengaruh lagi, makanya saya juga nggak kasih lagi karena badannya kurus, dipijit makin sakit gitu kan. Terus alhamdulillahnya setelah hampir 2 minggu Terapi di sini. Udah mulai belajar makan. Biasanya kan regal kayak itu Nestle kan pakai susu, sekarang regal itu udah mulai dicemil, nanti susunya diminum sendiri. Perkembangannya kelihatan ya. Jadi tadinya kalau misalkan makan regal itu harus ditumbukin gitu ya? Di blender sama susu. Tapi mak, itu pun ketika ditumbukin itu agak susah nggak sih mak buat masuk? Kalau di blender itu disairin sama susu itu tetap dimasukkan lewat selang. Lewat selangnya. Nah sekarang dia belajar makan lewat mulut itu, tahu-tahu bisa. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Bisa apa lagi? Terus hari ini tahu-tahu dia itu check out ya, beli makaroni susu, makaroni yang untuk anak-anak yang aman dikonsumsi itu. Dia mulai nyemil, bisa berresi, terus minum susu, minum energen itu kan ada serat-seratnya kan, udah mulai bisa. Jadi selama ini abangnya ini bapak ibu karena memang bermasalah dari tenggorokan ini kan udah bermasalah banget gitu kan. Jadi mau nggak mau ya makan itu lewat selang, dicairkan lewat selang gitu ya Maya. Tapi alhamdulillah sakitnya udah setahun, ternyata mempunyai perubahan di KHL itu sudah berminggu-minggu ya Maya. Dan itu 1 minggu ya, 2 minggu. Jadi ada perubahan di KHL. Ternyata apa? Beliau sekarang kalau makan regal yang tadinya ditumbuk dulu, dihalusin dulu, makan lewat selang, selama terapi 2 minggu, sekarang bisa memilih sendiri. Tepuk tangan. Terus apa lagi tuh mak? Terus mama juga katanya dari abangnya ini mulai agak cerahan gitu ya? Udah mulai kuat duduk bu. Biasanya Duduk dijagain atau ditumpukin bantal kayak bayi yang dikepung bantal gitu duduknya. Sekarang duduk udah bisa sendiri. Dan tadi pagi alhamdulillah banget, saya senang banget, mudah-mudahan itu kemajuan yang baik ya. Tadi pagi jam 5 saya sholat, kok dia hilang dari tempat tidur, nggak taunya dia ngerembet ke kamar mandi yang di kamar itu. biasanya di mana? Di bopong, di tetak. Kalau mau kamar mandi itu. Jadi kalau mau kemana-mana tuh harus dibopong. Di tetak sama adiknya itu selalu di tetak gitu. Jadi selalu dijagain kayak anak kecil gitu. Jadi pagi ini dia saya bilang, Mas kemana dek? Nah nggak tahu, aku dari kamar mandi juga pas tak ke kamar. Iya bu, bisa. Alhamdulillah. Senang gak mas? Alhamdulillah senang banget. Jangan ditanya kalau senangnya. Berjuang 1 tahun buat nyembuhin cancer yang gak bisa ngapa-ngapain,
nggak bisa apa ya, ke kamar mandi harus diteta, kemana-mana harus dibopong, harus diangkat. Mungkin Bapak Ibu juga suka lihat beliau ini suka diangkat-angkat kan. Dan juga jangankan untuk kita mau ke kamar mandi atau apa, makan pun Bapak Ibu itu harus melalui selang. Benar ya Pak ya? Sekarang alhamdulillah abangnya udah ada kemajuan, bisa makan melalui mulut. Sekarang udah bisa bergerak sendiri ya Bang ya. Tepuk tangan dong. Tapi Mak kalau boleh tahu, saya jadi merinding Bapak Ibu ya. Iya. Terus Mak kalau boleh tahu, sebelum abangnya mungkin ada perubahan, sempat ada reaksi nggak sih Mak? Badannya gatal semua, udah pas habis terapi yang hari ketiga itu dia kayak campak, kayak campaknya kecil-kecil, kemudian gatal terus sampai paginya itu saya mandiin air yang panas banget gitu. Saya pikir apa keringetan, dan kemarin terapinya keringetnya banyak gitu, tapi tetap dia gatal terus pas balik lagi. Oh iya, reaksi mungkin ya. Tapi Mama sempat tadi bilang katanya sempat keluar teriak gitu ya? Pagi tadi tadi pagi habis sarapan minum obat, saya sebelum mandi, terus saya masuk ke dalam, saya keluar lagi, dia panggil saya lihat ibu saya ludah gitu. Biasanya ludahnya kan ditempatin kalau yang pakai tisu itu nanti kan dibuang langsung. Ini dia ludah di bawah itu di tanah itu ada kayak kuning, kayak ingus tapi yang keras, tapi ada merah-merahnya kayak darah mati gitu. Itu sampai saya acak-acak pakai penyangga yang besi yang kecil itu nggak mulus. Bu Resti itu kayak keras, kayak awet gitu loh itunya. Saya pikir dia sampai nanya itu apa, mudah-mudahan ini penyakitnya ya Mas, saya bilang gitu. Mudah-mudahan dari reaksi yang keluar reaksi seperti itu bertanda bahwa abangnya ini sehat Bapak Ibu ya. Karena tadi juga waktu saya cerita sedikit di sana, saya juga sedikit tersentuh Bapak Ibu ya. Karena dari dokter itu dinyatakan, mohon maaf ya Mak, umurnya itu ya tinggal sekian, ya pokoknya begitulah, tinggal sekian lagi. Dari persen 1 sampai 100 itu dokternya yang lain bilang tinggal 20%. Mak gimana Mak perasaan? Sempat pingsan, saya sempat langsung dirawat. Pasti drop ya Mak ya, pasti Bapak Ibu. Saudara tinggi, saudara saya langsung 200. Kepikiran. Tapi Mak yakin nggak ini abang pasti bisa sembuh? Saya yakin tidak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah percaya pun bertindak. Semoga lewat terapi ini anak saya bisa sembuh. Tepuk tangan dong untuk mamanya. Mak, pesan saya semoga mama sehat. Intinya mah yang ngurusinnya yang harus lebih sehat. Karena mohon maaf, yang seperti abang ini kan kita harus lebih ekstra Bapak Ibunya. Ekstra apapun itu Bapak Ibunya. Jangankan seperti abang, orang yang sangat kejepit, yang gak bisa jalan aja, pastinya yang ngurusinnya itu harus ekstra. Ekstra harus ngebopong-bopong, nganterin untuk dia untuk berobat dan lain sebagainya, apalagi abangnya. Tapi luar biasa mama saya, ini Bapak Ibu, seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, mudah-mudahan selalu dipermudah dan mamanya juga sehat. Tepuk tangan dong yang meriah. Mak, coba kasih pesan-pesannya buat Bapak Ibu yang ada di sini dari mama. Untuk Bapak Ibu semuanya, kesembuhan itu kan dari manapun jalannya. Mungkin semoga lewat KHR ini kita bisa sehat dengan jalan terapi tiap hari, jangan bolong-bolong, dan segera disembuhkan semuanya dari semua penyakitnya. Saya mohon doa juga dari semuanya untuk anak saya, untuk kesembuhannya. Amin. Mudah-mudahan kita doakan abang Abilnya semoga segera pulih kembali, sehat kembali, normal kembali, penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, biar kembali pulih dengan normal kembali seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Mak, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman singkat kepada saya. Tapi kalau boleh tahu abang Abil ada suara nggak sih Mak? Tadinya tidak ada suara sama sekali, sekarang mulai
yang ada tapi masih kecil ya, kayak gitu. Terus kalau batuk habis batuk pagi itu ada tapi agak mendengung gitu, suaranya masih agak mendengung. Jadi sekarang mah udah mulai ada suara ya bang ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah. Mak, terima kasih ya Maria. Boleh mama salam lagi? Iya, untuk semuanya saya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk mama saya. Makasih ya mak, dan mama juga semangat. Mudah-mudahan mama sehat terus. Bapak Ibu, abangnya juga nangis, Bapak Ibu. Abang semangat ya bang ya. Tapi abang senang nggak di sini? Senang. Coba ngomong dikit dengan suaranya. Gak ada ayam bebek kan di sini ya? Iya mak, besok datang lagi ya. Kalau nggak datang saya samperin pakai perahu. Iya, bang, seneng nggak sih kesini? Seneng banget. Abang ngerasain ada perubahannya. Banyak. Coba dari abang yang abang rasakan selama terapi itu apa? Tahu gak ada suara? Tahu gak ada suara bapak ibunya? Tapi ini benar-benar abang selama 2 minggu ini udah ada suara. Iya, tepuk tangan dong yang mulia. 1 tahun gak ada suara bapak ibu, tapi alhamdulillah terapi di KHM dalam waktu 2 minggu ternyata sekarang udah ada suara. Walaupun belum terlalu stabil, tapi alhamdulillah abang saya sekarang udah ada suara. Tepuk tangan dong yang mulia. Bang, sayang kan sama mama? Sayang banget pasti. Bang, sekarang udah bisa kecil ya? Ketawa sama saya. Bang, pesan saya juga abang semangat. Semoga dengan terapi di KHM kesembuhan abang di sini. Dan mudah-mudahan abang panjang umur. Biar nanti kalau udah sembuh bisa mengangkat derajat mama saya dan membahagiakan orang tua abang sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya bang ya. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa saya ajak berbagi pengalaman abangnya, terkhusus ibunya. Karena gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibunya yang hanya tahu, oh ternyata DKL itu yang bisa sembuh cuma darah tinggi, cuma diabetes, cuma sakit jantung, cuma ini pengapuran saraf kejepit. Tapi ternyata yang namanya penyakit Bapak Ibunya, apalagi abangnya bilang cancer, ada penyakit cancer, itu juga bisa sembuh. Buktinya apa? Tadi sudah diceritakan, sudah dikasih tahu sama ibunya bahwasanya alhamdulillah dalam waktu 2 minggu sekarang abang sudah banyak perubahan. Tepuk tangan yang meriah. Dari sekarang yang tadinya makan melalui selang, sekarang Bapak Ibu bisa melalui mulut. Yang tadinya minum melalui selang, sekarang udah melalui mulut. Bahkan yang tadinya bayangkan setahun loh nggak ada suara karena Bapak Ibu ininya bermasalah karena THT. Tapi alhamdulillah udah dalam waktu 2 minggu sekarang udah ada suara. Tepuk tangan yang meriah. Berarti Bapak Ibu super dana bagus apa enggak? Bagus. Son acing, son haru bagus atau tidak? Bagus. Kalau abangnya mungkin ini nggak pakai con haru tapi di con acing. Kenapa? Karena beliau juga di dalamnya masih ada selangnya Bapak Ibu. Makanya kalau untuk di con acing beliau juga nggak tengkurap, tapi beliau itu celentang, miring kanan, miring kiri. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu, kalau ada yang seperti itu penyakitnya, silakan diajak ke KHM. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha. Yang penting Bapak Ibu yakin, banyak berdoa, terapinya rutin setiap hari. Jujur, Abang Abel tadi itu nggak pernah bolong. Benar-benar gak pernah bolong, full 2 minggu itu benar-benar gak pernah bolong sedikit pun. Dan ternyata hasilnya sudah ada. 2 minggu mah ada perubahan. Nempelnya dengan Super Dana Ultra. Berarti Super Dana bagus atau enggak? Cotak gitu. Bagus atau enggak? Berarti alat terapi yang sebagus ini, apalagi medianya Super Dana, kalau kita cuman merasakan sendiri, kita alangkah baiknya berbagilah kepada orang lain supaya yang penyakit kanker sekalipun bisa datang, bisa sembuh kayak Abang Habib. Oke. Gimana mak perasaannya tadi ngedengar, merinding nggak? Iya. Saya juga merinding.